Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ma'rufi wa nahana 'anil munkar. Fathan lil khairi wa ighlaqan lisyarr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul bahri wal bar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril azhar wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita taufik hidayah serta inayah sehingga kita kembali dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa adabu dzalik. Ini menggemarkan pada amar ma'ruf, menyuruh dengan kebaikan, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah daripada kemunkaran, wa adabu dzalik, dan tata krama yang demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah, menyuruh dengan berbuat baik seperti menyuruh melaksanakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyuruh sembahyang, menyuruh zikir, menyuruh sembahyang berjamaah, menyuruh segala macam kebaikan. Itu disebut dengan amar ma'ruf. Dan mencegah daripada kemunkaran. Munkar artinya ma'ankarahu syara, sesuatu yang ditentang oleh syara. Munkar itu lebih umum daripada maksiat. Munkar itu lebih umum daripada maksiat. Contohnya seperti kanak-kanak. Kanak-kanak misalnya bermain judi. Nah, itu kada maksiat karena inya kanak-kanak. Kanak-kanak umpamanya minum arak, itu bukan maksiat karena ini belum balik berakal, tetapi itu adalah munkar. Itu munkar dan kita wajib untuk mencegahnya. Jadi kemunkaran itu sesuatu yang diingkari oleh syara, lebih umum daripada sekedar maksiat. Amar ma'ruf nahi munkar itu ada aturannya, ada tata keramanya, sehingga amar ma'ruf nahi munkar itu bisa berjalan dengan baik. Amar ma'ruf nahi munkar itu bisa membuahkan hasil yang dikehendaki. Wa adabu dzalik, dan adab yang demikian itu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya hendaklah ada sebagian dari kalian itu satu golongan yang mengajak kepada kebaikan, yang menyuruh dengan perbuatan ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan munkar, dan yang demikian itu adalah orang-orang yang beruntung. Di dalam masyarakat, di dalam satu negara itu hendaknya ada satu golongan, satu organisasi, satu kelompok yang bertugas untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini. Di dalam satu negara itu kita ada mengenal istilah bidang-bidang ini. Ada bidang pembangunan, ada bidang pertanian, ada bidang macam-macam. Nah, hendaknya itu ada di dalam satu negara itu satu bidang, satu kelompok yang mengurusi tentang amar ma'ruf nahi munkar ini. Dan orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah orang-orang muflihun, orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan katakanlah wahai Nabi Musa dan Nabi Harun, katakan kepada Fir'aun itu perkataan yang lembut. Nabi Musa, Nabi Harun ini disuruh Allah untuk mengajak Fir'aun ke jalan Allah. Namun Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ini untuk berkata-kata kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang lembut, karena dengan demikian diharapkan Fir'aun itu bisa insaf dan bisa takut kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan walizal qalbi lam faddu min haulik. Maka dengan sebab rahmat Allah engkau bisa lemah lembut wahai Rasulullah terhadap mereka. Andai kata engkau bersifat kasar dan keras hati, niscaya mereka itu lari dari sekeliling engkau. Ini adalah tata cara orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tadi. Para ulama membahas dan mereka menyimpulkan bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah orang-orang yang beriman, syaratnya. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini hukumnya adalah wajib bagi tiap-tiap orang. Siapapun yang berhadapan dengan kemungkaran, maka dia wajib mencegah kemungkaran itu. Siapapun yang apabila melihat orang meninggalkan kebaikan, kewajiban, maka dia wajib untuk memerintahkan kewajiban itu kepadanya. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah mencakup kepada seluruh mukmin dan mukminah tadi, muslim dan muslimah, walaupun dia sendiri kada mengamalkan. Walaupun dia sendiri kada mengamalkan. Walaupun dia sendiri belum bisa meninggalkan perbuatan munkar. Orang peminum arak misalnya. Nah, di waktu melihat orang minum arak, dia wajib
mencegah kemunkaran itu, padahal inya sendiri peminum arak. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini kadang menunggu baik, kadang menunggu orangnya itu insaf. Misalnya ada orang kada sembahyang, ayo sembahyang, inya aja kada sembahyang. Nah memang inya wajib walaupun inya sendiri belum sembahyang. Nah, terhadap keluarga umpamanya lawan anak, lawan bini, ayo sembayangan, ayo sembayangan. Nah, walaupun inya seorang kada sembahyang, kewajiban inya selaku kepala keluarga itu tetap ada padanya untuk amar ma'ruf itu. Jadi kada ada alasan kita hendak nyuruh sembahyang tiasa orangnya kada sembahyang, kada ada alasan, kada ada alasan. Tetap dia diwajibkan untuk amar ma'ruf itu, walaupun dia sendiri kadang melakukan yang disebut ma'ruf, kebaikan tadi. Nah para muhibbin rahimakumullah, tata cara amar ma'ruf nahi munkar itu yang pertama adalah al-ilmu. Orang yang amar ma'ruf nahi munkar ini orangnya berilmu, tahu mana yang munkar, mana yang kada. Amun kada tahu nama nang munkar, nama nang kada, inya kada kawa amar ma'ruf nahi munkar. Nah, inya tahu bahwa ini adalah satu kemunkaran, dan kemunkaran itu disepakati oleh para ulama. Nah sesuatu yang tidak disepakati oleh para ulama itu kada bisa disebut satu kemunkaran. Macam judi itu sepakat para ulama itu adalah suatu kejahatan, nah itu munkar. Macam perzinahan itu sepakat para ulama bahwa itu adalah kemunkaran. Nah kadang-kadang ada pendapat yang ini mengatakan haram, ulama yang lain mengatakan itu boleh. Nah ini belum bisa dikatakan munkar yang wajib kita rubah, yang wajib kita cegah. Nah jadi kita harus tahu bahwa itu munkar itu apakah sudah disepakati oleh para ulama atau hanya satu mazhab. Kadang-kadang ada mazhab Syafi'i mengharamkan, mazhab lain ada membolehkan. Nah kita kada kau mencegah itu karena orang ada mazhab lain yang membolehkan. Nah oleh karena itu orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini pertama dia punya ilmu. Yang kedua berkaitan dengan ilmu ini, bahwa dia mengetahui kalau ia amar ma'ruf nahi munkar ini kada akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Nah apabila kita amar ma'ruf nahi munkar tapi akan menimbulkan masalah yang lebih besar daripada munkar yang dihadapi, nah kita kada wajib amar ma'ruf nahi munkar. Umpamanya ada orang berjudi di kampung, itu amun kita tagur, apalagi kita hamburakan kartunya itu, kita bisa dibunuhnya. Nah bunuh itu lawan judi lebih berat bunuh dosanya. Nah kalau kita tahu bahwa orang ini kalau diganggu ini akan membunuh kita, nah di saat itu kita kada wajib amar ma'ruf nahi munkar karena akan menimbulkan bahaya maksiat, dosa yang lebih besar daripada kemunkaran yang dihadapi itu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini kita mesti tahu kalau ini ditagur kada akan membahayakan, kada akan membahayakan diri, kada akan membahayakan harta, kada akan membahayakan keluarga dan lainnya. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar itu mesti didasari niat lillahi ta'ala, niatnya lillahi ta'ala, wa i'zaziddin, dan niatnya itu semata-mata untuk memuliakan agama Allah. Amar ma'ruf nahi munkar itu mesti niatnya karena Allah, jangan untuk kepentingan pribadi. Misalnya di muka rumah kita itu ada orang bila malam dudukan permainan,
Nah kita di rumah ini terganggu. Terganggunya bukan karena judinya itu, tapi karena ributnya. Kalau kita guring gak ada karuan guring karena terganggu dengan suara ribut orang permainan di muka rumah tuh. Lalu kita amuk, lalu kita oh itu kamunkaran, kada boleh main judi, padahal seorang guring terganggu. Bukan alasan kamunkarannya itu. Nah ini kada sesuai, bertentangan dengan adab nahi munkar. Mestinya nahi munkar itu adalah semata-mata karena Allah, memuliakan agama Allah, bukan untuk urusan pribadi. Ada orang main judi di hutan, nyeranai aja, ranainya kada terganggu. Orang main judi di halaman rumahnya, ini amuk, itu main judi kada boleh haram, ini guring terganggu. Nah itu yang kadang dimaksud ini, bahwa amar ma'ruf nahi munkarnya itu kada ikhlas karena Allah. Nah para muhibbin rahimakumullah, seperti yang dikisahkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, bahwa seorang ahli ibadah, nah kan dikabarkan bahwa di sana ada orang menyembah pohon, lalu inya tergerak hatinya mencegah kemunkaran itu, bawa parang, bawa mandau hendak ke sana, hendak menabang pohon supaya jangan disembah lagi. Di tengah jalan ditemui oleh syaitan, oleh iblis. Kemana ikam Tuan Guru? Tuh orang menyembah pohon, aku hendak menabang pohonnya, karena itu menyekutukan Allah. Akhirnya bakalahi lawan syaitan tadi, manang, karena niatnya ini untuk memurnikan agama Allah. Ujar syaitan, kada usah ikam mengurusi orang itu, biar dia menyembah pohon, ikam di rumah aja begana. Nah, kayaknya bila ikam buka pasahapan ada duit di bawah pasahapan, jadi ikam beribadah nyaman, ikam beribadah kada terganggu, ekonomi lancar. Mulik si orang ahli ibadah ini sembahyang, kayaknya buka pasahapan ada duit, sembahyang isuk kena buka pasahapan ada duit. Berapa hari demikian berjalan sampai saatnya buka pasahapan kada ada lagi duitnya, kada lagi duitnya. Buka pasahapan kada ada lagi duitnya, buka pasahapan isuk hari kada berduit lagi. Nah di sini si ahli ibadah ini marah, ini mendustai aku. Lalu berangkat turun bawa pedang hendak menabang pohon itu pulang. Karena alasan itu pohon adalah disembah selain daripada Allah. Tapi alasan yang kedua ini kadang murni lagi karena Allah. Duit di pasahapan itu kada ada lagi. Kalau yang pertama tuh bujur. Nah jadi amar ma'ruf nahi munkar tadi mestinya karena Allah dan karena memuliakan agama Allah. Ini orang-orang yang anti mabuk-mabukan, anti minuman keras, anti ubat-ubatan. Ini karena kebiasaan kebanyakan anaknya, keluarganya terganggu dengan itu. Anaknya ada nang mabuk-mabukan, anaknya ada nang minum ubat-ubatan, lalu orang tuanya ini marah kepada orang-orang yang berdagang obat itu. Marahnya karena anaknya jadi korban. Andai kata anak orang lainnya kan jadi masalah. Nah ini kemarahan yang salah, ini nahi munkar yang salah, bukan karena Allah tapi karena anaknya yang jadi korban. Ini kalau ada orang mendagang obat, nah ini marah luar biasa, tangkap dagang obat itu, penjara, masukkan, laporkan ke polisi. Inya marahnya bukan karena Allah, karena anak-anaknya jadi korban minuman keras itu. Nah ini nang kada boleh, ini nang bertentangan. Amar ma'ruf nahi munkarnya itu kada karena Allah tapi karena pribadi. Yang ketiga, adabnya orang amar ma'ruf nahi munkar itu adalah asyafaqah warahmah, berdasarkan kasih sayang. Inya menyuruh orang berbuat baik karena sayang lawan mereka. Inya mencegah orang kemunkaran bukan karena benci tapi karena kasihan dan sayang kepada mereka. Nah, jadi amar ma'ruf nahi munkar didasari kasihan, didasari kasih sayang kepada hamba Allah yang demikian.
Nah, yang keempat, orang yang amar ma'ruf nahi munkar ini mesti punya modal kesabaran. Orang yang amar ma'ruf nahi munkar ini mesti orangnya penyabar. Amun orangnya panasan, emosi kada kawa. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar ini pasti melalui halangan, rintangan. Karena orang munkar dicegah, orang kada berbuat baik disuruh. Itu pasti banyak halangannya. Kalau kita nang menyuruh ini kada punya sifat penyabar, akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Kita menyuruh orang, oh sedang sembayangan, dia disuruh, kenapa kamu harus kami jam aku. Nah, amun kada penyabar nih. Nah, jadi orang yang menyuruh ini mesti orangnya bersifat sabar. Nah, jadi 4 hal itu adab tata cara orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tadi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman rawahu Muslim wa Ahmad wal arba'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat daripada kamu satu kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah rubah dengan tangan. Melihat ada orang main gitar, ambil gitarnya, pecah gitarnya itu. Nah, itu artinya, misalnya anak kita nih datang ke rumah membawa gitar, nah, falyughayyirhu biyadihi, pecahkan gitarnya itu. Anak atau siapapun ada minum minuman keras, minum arak, ambil, pecahkan botolnya. Nah, itu maksudnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati', jikalau dia kada mampu. Nah, dengan lisan kada mampu, takutan, ini mun aku lawan lisan kurabuti gitar orang itu bisa aku dihukum makannya. Pabilisani, nah, maka cegah dengan lisan, nasihati artinya. Fa'ilam yastati, manasihati kedua ni juga. Nah, pabi qalbi, maka hati kada setuju, dengan kemunkaran yang diperbuatnya itu. Wa dzalika adhaful iman, dan yang dengan hati ini adalah paling lemah keimanan seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak memberikan faidah hukum. Yang pertama, barang siapa yang melihat daripada kalian munkar, nah, melihat orang minum minuman keras, melihat orang main judi, melihat orang ada melakukan maksiat. Nah, orang yang melihat ini yang dituntut itu, yang melihat. Atau dia mengetahui dengan kesaksian 2 orang yang adil. Dengan kesaksian 2 orang yang adil, dia mengetahuinya dengan, bukan melihat kada, tapi dengan 2 orang saksi yang adil. Misalnya ada 2 orang saksi yang adil mengatakan kepada kita atau kepada orang yang bertugas amar ma'ruf nahi munkar bahwa di rumah itu orang main judi. Ini 2 saksi yang adil yang mengatakan kepada kita. Nah, itu yang dimaksud dengan orang yang berhak untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau hanya sekedar habar-habar nang kada jelas, kita kada perlu menanggapi. Apalagi meneliti. Kontrol pang di rumah tuh orang bapaan tuh, nah itu meneliti ngarannya. Kada boleh meneliti.
Kemunkaran itu jangan dicari-cari. Nah, tapi bila ada melihat, nah itu yang dihitab, itu yang disuruh kita merubahnya. Misalnya orang ada membawa botol minuman keras, tapi diandaknya dalam baju, kada kelihatan botolnya di dalam baju. Nah kita bertamuan, kenapa dalam baju tuh? Nah kada perlu dicari, itu kita kada melihat dalamnya. Itu namanya tajassus, nah memata-matai orang. Ada orang memakai umpamanya utas kuning, itu amas kenapakah? Kada perlu menakuni itu. Nah, karena apabila kita melihat satu kemunkaran atau kita mengetahui dari persaksian dua orang yang adil, nah baru kita bertindak untuk mencegah kemunkaran itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, barang siapa yang melihat daripada kalian kemunkaran, maka cegahlah dia, rubahlah dia dengan tangan. Oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan ini dikhususkan untuk orang-orang yang berkuasa, untuk orang-orang yang punya titel jabatan kepala, baik kepala kampung, baik kepala keluarga atau kepala apa di rumah tangga kita. Umpamanya ini kita laki-laki ini kepala rumah tangga di rumah kita ini laki-laki, kita kepala rumah tangga. Melihat anak, melihat ada bini nang memakai umpamanya pakaian nang dilarang Allah. Nah ini fal yughayyirhu biyadi, rubah dengan tangan, suruh ganti baju. Nah ini kewajiban setiap kepala kepada bawahannya, karenanya berkuasa untuk itu. Kan bini itu taat lawan laki, anak taat lawan kuitan. Nah kalau ada bini kita, anak kita yang berbuat kemunkaran, kita berhak dan kita dituntut untuk merubah dengan tangan kita. Encam pacul begitu ganti, ada macul kurabit, namun wani lawan bini itu kayak itu tuh. Nah ini kada wani lawan bini nangalih kepala rumah tangga bahuruf aneh sudah kepala rumah tangga bini diandak. Nah, bini memakai kemunkaran, baju nang dilarang Allah memakai. Bini-bini kita nih pacol, ada macol pakai rabit baju itu atau ku selukut atau ku bakar. Nah itu maksudnya yughayyir biyadi, rubah dengan ini orang di bawah kita. Arti di bawah kita ini orang yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kan bini maksiat laki, tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa yang pada menanggur bini itu? Nah, kenapa yang pada menanggur? Anak maksiat, kan kuitan di hadapan Allah. Jadi pengertian kepala rumah tangga ini yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Amun kita kada menagur, melihatkan anak bini kita ini menambahi tuntutan kepada kita. Kenapa jam makai itu maka kada boleh? Laki ulun pangkat 7. Nah, abah ulun pang melihatkan aja kada melarang. Jadi arti kepala rumah tangga itu, kepala rumah tangga ini manusia yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemerintah misalnya, pemerintah itu berhak melarang orang judi, kekuasaannya, bubarkan orang judi, bubarkan orang berurkisan, itu kekuasaannya. Fal yughayyir biyadi. Nah, jadi fa'ilam yastati, kalau itu kada bisa pak bilisani. Artinya para sebagian ulama ada yang mengatakan maksud dengan amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan itu adalah untuk orang-orang alim, untuk para ulama yang mengetahui hukum-hukum Allah. Nah mereka memberikan nasihat tentang ma'ruf, tentang kebaikan dan kemunkaran. Fa'ilam yastati' fa biqalbih, ini untuk orang-orang umum. Orang-orang umum melihat kemunkaran, sekadanya dituntut dia untuk benci hatinya kepada kemunkaran itu.
Wa an Abi Bakr radhiyallahu anhu qala ya ayyuhan nas innakum taqra'un hadhil ayah ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, tidaklah memudaratkan akan kalian orang-orang yang sesat apabila kalian itu mendapat petunjuk. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'aw zalima falam ya'khudhu 'ala yadihi aw syaka ay ya'ummahumullah bi'uqubatin min 'indih. Sesungguhnya manusia apabila melihat orang zalim maka mereka kadang mengambil tindakan atasnya. Orang-orang zalim kita lihat akan bergantayangan kesana kemari dengan kezalimannya. Hampirlah bahwa Allah ratakan mereka dengan siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita membiarkan orang zalim kadang mengambil tindakan, sama berarti menyetujui kezalimannya. Nah, sekurang-kurangnya kita mengambil tindakan kepada orang zalim itu adalah tiada kecenderungan hati kepada mereka, tiada kecenderungan hati kepada mereka, kadada peruk kepada mereka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, janganlah kamu cenderung ujar Tuhan kepada orang zalim, jangan kamu cinta kepada orang zalim, jangan kamu mendukung kepada orang zalim, jangan kamu membiarkan orang zalim itu. Nah, bila kita bertindak demikian, maka Allah akan meratakan dengan siksanya. Artinya baik nang saleh, baik nang jahat, semuaan mendapat hukuman, mendapatkan bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi asan sahihah wa rawahu aidan Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Nah, kemudian at-targhib bis sakha wal ithar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah wa natubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما. صلى وسلم.